Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 17, ayat yang pertama dan ketujuh. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema perayaan iman pada Minggu Paskah yang ketiga ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Melalui tema ini, kita akan menghayati bahwa kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa sejak dulu kala Allah telah dan akan terus merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Dalam situasi sesulit apapun, pimpinannya akan terus dapat dirasakan oleh orang percaya. Berbekal pada karya Allah tersebut, orang percaya dimampukan untuk berkarya di dunia.
Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur atas rancangan kebaikan dan keselamatan serta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Namun demikian, kami mengaku belum dapat secara sempurna berkarya menyatakan kasih setia-Mu kepada sesama kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon pengampunan dosa. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita menerima dan melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang saat ini kita akan dengarkan bersama. Kita berdoa. Engkau yang telah menuntun kehidupan kami sampai hari ini, dalam kelegaan, dalam kesulitan, dalam kesukacitaan, dalam kesedihan, dalam kondisi apapun tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kerinduan kami Tuhan untuk Engkau sapa kembali melalui firman yang hendak kami dengarkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami, membuka hati kami supaya kami dimampukan mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu, ya Tuhan, mampukan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pembacaannya diambilkan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Demikian pembacaannya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakannya apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama diberi tema dibangkitkan untuk berkarya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk seperti yang dikatakan dalam tema ini, dibangkitkan untuk berkarya, kuncinya kita perlu selalu ada semangat hidup. Tetapi kalau di hari-hari ini, mungkin semangat hidup layaknya masker yang kita pakai sekarang ini, atau pakaian APD, menjadi barang yang sulit untuk ditemui, bahkan mungkin harganya mahal. Kalau masker masih murah, hand sanitizer itu juga mahal. Semangat hidup menjadi mahal di hari-hari ini. Apalagi kalau kita mendengarkan saudara-saudara kita, saudara dari keluarga kita, terkena dampak wabah corona. Kalau dulu kita mendengar orang lain terkena di luar sana, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika kita kemudian mendengar saudara kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita semakin dekat, rasanya membuat patah semangat. Dan seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Hal inilah yang ingin Tuhan katakan pada kesempatan ini untuk kita. Bagaimana kita harus terus dibangkitkan dalam semangat karya penyelamatan Allah, supaya karya penyelamatan Allah menggugah kita untuk bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang sekarang kita sedang jalani, baik karena penyakit virus corona maupun imbas sosial ekonomi karena virus yang mewabah di mana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan juga mengingatkan akan hal itu, situasi yang dihadapi dari luar atau kelompok luar murid-murid Tuhan. Dari 11, karena tinggal 11, dari kelompok murid-murid Tuhan yang di luar 11 itu, dikatakan ada dua orang yang salah satunya bernama Kleopas. Mereka mau pulang ke Emmaus. Mungkin kira-kira itulah tempat mereka untuk menenangkan diri, untuk menjauhkan dari pikiran-pikiran yang sekarang sedang dihadapi begitu luar biasa membebani kehidupan dan mematahkan semangat mereka. Ketika mereka bercakap-cakap di tengah jalan, dalam cerita itu Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba. Dan kemudian ia bertanya tentang apa yang sedang dirasakan oleh mereka, tentang apa yang sedang dipercakapkan oleh mereka. Lalu mereka justru bertanya, apakah
Kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyahut atau tidak menimpali akan hal itu, walaupun memang kemudian Tuhan menceritakan banyak hal berkaitan dengan hal itu, bercakap-cakap dengan mereka. Tapi ada satu kunci yang seringkali kemudian membuat kita kehilangan semangat hidup, membuat kita kehilangan kekuatan untuk menghadapi situasi yang kita rasakan. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara yang terkasih, memahami peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi itu berkaitan dengan peristiwa yang menyedihkan, tentu semua orang akan merasa kehilangan semangat hidup, kehilangan akalnya, kehilangan rasanya, kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan, bahkan kehilangan pemahaman terhadap sesuatu yang pernah dikatakan. Paling gampang contohnya, kalau ada pendeta atau majelis atau siapapun yang pernah mengatakan, besok ketika saudara bapak ibu meninggal, tidak perlu sedih, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu terbeban dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika betul-betul terjadi peristiwa kematian? Hilang pemahaman kita. Kadang-kadang ada orang yang sampai tidak menerima begitu lama peristiwa itu, sama seperti yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan ini. Maka Tuhan mengatakan, lamban hati. Dalam kalimat atau kata bahasa aslinya, lamban hati itu berarti orang yang mengerti peristiwa tetapi tidak tahu maksudnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu harus apa dan sebagainya. Ia tahu ini ada kematian, tapi tidak tahu di balik kematian itu apa yang sedang dilakukan Allah dalam hidup, atau apa yang direncanakan melalui kematian itu oleh Tuhan kita. Itu yang kemudian disebut Tuhan lamban hati. Dan ketika kita terus lamban hati, yang kemudian mematahkan semangat hidup kita. Kenapa demikian? Apakah ada hubungannya? Ada. Ketika kita tidak lagi ingat pemahaman awal tentang hidup kekal, kita tidak ingat pemahaman awal tentang karya keselamatan Kristus, apakah kita punya semangat lagi? Tentu tidak ada. Kalau seseorang sudah kehilangan akal pikirannya, kesehatannya juga kemudian menurun, dan bahkan pengajaran-pengajaran yang baik untuk mengangkat dia kembali hilang dari pikirannya, tentu orang akan semakin tidak dapat memahami, terpuruk, bahkan ketakutanlah yang selalu mengiringi kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan akan hal ini supaya murid-murid Tuhan tidak lamban hati. Artinya seperti yang saya katakan, mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, mengerti peristiwa kematian dan dibalik kematian itu. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa ada rencana-rencana indah yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan itu, kemudian mereka didampingi. Yang pertama, Tuhan Yesus berjalan sampai ke rumah mereka. Diajak bicara, diceritakan kembali, bahkan dalam ayat ini Tuhan Yesus bercerita tentang seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, seluruhnya diungkapkan supaya mereka kembali ingat bahwa yang terjadi sudah tertulis di dalam Alkitab. Sampai kemudian yang terakhir
Yesus mengingatkan, ia pernah melakukannya di malam menjelang ia disalibkan. Ia memecah-mecahkan roti dan membagikannya supaya mereka makan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa cinta kasih Tuhan itu yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kelambanan hati kita ketika ada sesuatu yang terjadi menindih, menekan kehidupan kita. Tuhan akan selalu setia untuk menggiring kita kembali merasakan kekuatan dalam menjalani tugas panggilan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika tema ini mengatakan dibangkitkan untuk berkarya, mari dalam situasi dan kondisi kita yang sekarang ini kita alami, dan bahkan mungkin di antara kita ada yang lamban hati, mengerti, tapi hanya mengerti, tidak tahu artinya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau barangkali malah kita masa bodoh dengan situasi sekarang. Tuhan mengajak kita untuk kembali mengingat penyertaannya, cinta kasihnya, pengampunannya, pengharapan yang selalu akan hadir dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami. Supaya apa? Supaya kita punya semangat menghadapi situasi yang demikian. Sekalipun mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sekarang dirumahkan, sekalipun di antara Bapak Ibu Saudara ada yang tidak lagi dapat bekerja, ingatlah Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kita. Asal kita memahami, mengerti, sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari selalu kita punya semangat untuk menjalankan kehidupan pemberian Tuhan. Tuhan telah bangkit dan Ia akan selalu membangkitkan kehidupan kita, iman kita, semangat kehidupan kita untuk selalu berkarya, menghadirkan damai sejahtera kepada siapapun. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki waktu teduh. Cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Kristus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami akan cara-Mu yang indah
di setiap pergumulan hidup, di setiap persoalan yang kami hadapi, masalah dan apapun penderitaan manusiawi atau ragawi kami. Tuhan hadir, Tuhan menuntun, memampukan kami kembali merenungkan akan segala karya Tuhan, dan bahkan membangkitkan semangat kami untuk selalu menyatakan cinta kasih-Mu dalam situasi apapun yang kami hadapi. Dan kami yakin serta percaya bahwa hari-hari ini umat Tuhan bersama dengan masyarakat bangsa dan bangsa-bangsa lain yang sekarang terkena wabah virus corona, karya cinta kasih Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada dalam pergumulan kami masing-masing. Karena sekalipun ada penderitaan, tetapi ada berkat karya Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan dengan segala daya upaya kami menanggulangi penyebaran virus corona dan menanggulangi imbas dari sebaran virus itu yang membuat kami khawatir, yang membuat kami prihatin karena ada orang-orang terkasih kami yang meninggal, ada orang-orang yang terkasih kami tidak dapat makan, tidak dapat menjalani pekerjaannya lagi dengan baik. Kami mohon berkat Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami sebagai umat-Mu bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak mau kami terkungkung oleh perasaan manusiawi kami yang seringkali salah mengerti, seringkali lamban memahami akan karya keselamatan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu kami dimampukan sebagai umat Tuhan, supaya kami tumbuh dalam pengharapan kami, hidup di dalam penyertaan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, membangkitkan semangat hidup kami dengan cara apapun, supaya kami terus mampu berkarya bagi orang-orang di sekitar kami, siapapun mereka yang sekarang ada di lingkungan kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sekarang oleh karena wabah ini pun sudah beberapa lama harus di rumah, tidak lagi bertemu dengan teman-temannya, tidak lagi bertemu dengan guru-gurunya, tidak lagi dapat bersama menjalani hidup dalam kesukacitaan dan kegembiraan. Kiranya Tuhan juga menguatkan anak-anak kami, walaupun di rumah mereka tetap mempunyai pengharapan akan tanggung jawab belajarnya, supaya mereka tidak lemah semangatnya untuk terus menggapai cita-cita mereka. Demikian pula keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu, dan kami berdoa khusus bagi mereka yang sekarang di antara kami yang terkena virus corona, di antara kami yang karena efek dari virus corona tidak dapat bekerja, sepi, dan mengalami patah semangat. Tuhan menolong kami semua agar kami semakin tumbuh dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar keluarga kami tetap dapat menjalankan perintah Tuhan dalam kesukacitaan dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan pula saudara-saudara kami yang ada di garis depan, para medis, dokter, perawat, dan siapapun yang bekerja untuk menolong saudara kami yang sekarang tertimpa wabah corona. Tuhan berkati dan Tuhan berikan semangat pula bagi mereka melayani sampai orang-orang yang dilayani sembuh kembali.
Demikian pula Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu kiranya juga menyertai pemimpin-pemimpin bangsa yang dalam kondisi yang sama di 213 negara yang terkena wabah corona, termasuk Indonesia. Kami menyerahkan segala pergumulan, perjuangan, kebijakan, dan usaha mereka untuk mengembalikan pulihnya keadaan masyarakat, negara, dan bangsa, termasuk pemimpin negeri kami. Kami menyerahkan Tuhan kepada Engkau segala sesuatu yang kami kerjakan, sekalipun mengalami perubahan di dalam kami melayani Tuhan, tetapi biarlah makna akan panggilan Tuhan, makna kami bersekutu, makna kami untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan, kami dimampukan memaknainya dengan cara-cara yang baru. Sekalipun kami harus berjauhan, tetapi firman-Mu tidak akan menjauhkan kami, tapi justru menghangatkan kami satu dengan yang lain. Dan kami menyerahkan pula kehidupan umat Tuhan di tempat ini, kehidupan umat Tuhan di Klasis, Sinode, gereja-gereja lain yang sedang berupaya pula bagaimana terus menjalankan panggilan Tuhan di tengah kondisi sekarang ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan selalu hadir di tengah pelayanan kami. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan dalam mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam Kristus Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari kitab Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu. Jangan
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita persembahkan persembahan yang telah dikumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami telah Engkau berikan berbagai berkat yang melimpah kepada kami. Dan pada hari ini Bapa, kami akan persembahkan apa yang telah kami kumpulkan pada hari ini ke hadirat-Mu. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini dan berguna bagi pelayanan kami dengan sesama maupun di masyarakat. Bapa yang Maha Kudus, berikanlah berkat dan kebijaksanaan pada petugas yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan dan takut akan Engkau. Allah yang Maha Kasih, apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Tuntunlah hati, ucapan, dan tingkah laku kami, sehingga hanya yang terbaik yang kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Dalam situasi sesulit apapun, pimpinannya akan terus dapat kita rasakan. Oleh karena itu, bangkit dan berkaryalah, nyatakanlah kasih setia Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.